Selamat datang di Istana Bahasa Pagaruyung. Halo semuanya, saat ini saya sedang berada di kawasan Istana Bahasa Pagaruyung. Tapi sebelum masuk ke kawasan Istana, kita wajib untuk membeli tiket masuk. Harga tiket untuk orang dewasa yakninya 15.000 per orang. Harga tiket untuk anak-anak 7.000 per orang, sementara untuk turis mancanegara dikenakan biaya sebesar 25.000 per orangnya. Pada saat ini kita masih berada di kondisi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kita wajib untuk mematuhi segala bentuk SOP yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Istana Bahasa Pagaruyung terletak di Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Pada zaman dahulu, Istana Bahasa Pagaruyung merupakan kediaman dari pemimpin tertinggi kerajaan yang disebut dengan Rajo Alam. Sekaligus menjadi pusat pemerintahan dari Perserikatan Tiga Pemimpin yang dikenal dengan Rajo Tigo Selo. Bangunan Istana Bahasa Pagaruyung saat ini merupakan replika dari bangunan asli yang pernah terbakar sebanyak 3 kali. Nah, jika teman-teman bisa melihat, Istana Bahasa Pagaruyung berbentuk seperti rumah panggung dengan atap gonjong, yang merupakan representasi dari kepala kerbau, sekaligus menjadi ciri khas dari arsitektur tradisional Minangkabau. Bangunan Istana Bahasa Pagaruyung terdiri dari 72 tiang, 11 gonjong, dan juga 58 jenis relief yang menghiasi dinding dari Istana Bahasa Pagaruyung. Di kawasan Istana Bahasa Pagaruyung juga terdapat beberapa objek peninggalan sejarah pada masa lalu. Nah, salah satunya seperti yang berada di belakang saya, yaitu Rangkyang Patah Sembilan. Pada zaman dahulu, Rangkyang Patah Sembilan berfungsi sebagai tempat penyimpanan padi sekaligus menjadi simbol kesuburan alam Minangkabau. Nah, masih berada di kawasan luar Istana Bahasa Pagaruyung, saat ini saya sedang berada di Tabuah Larangan. Di sini terdapat dua jenis tabuah larangan. Yang pertama yaitu tabuah larangan Mambang Diawan yang berfungsi sebagai media informasi antara Kerajaan Pagaruyung dengan kerajaan lain di Nusantara. Konon, jika tabuah ini dipukul oleh raja, maka secara otomatis seluruh kerajaan di Nusantara akan mengetahui bunyi dari tabuah ini. Nah, selanjutnya yaitu tabuah gagah di bumi. Nah, tabuah gagah di bumi berfungsi sebagai media informasi antara Kerajaan Pagaruyung dengan kerajaan lain yang berada di Luhak Nan Tigo, yaitu Luhak Nan Tuo, Luhak Agam, dan Luhak 50 Koto. Nah, setelah kita jalan-jalan di kawasan Istana Bahasa Pagaruyung bagian luar, saatnya kita masuk ke dalam Istana Bahasa Pagaruyung. Let's go! Pada saat ini saya sudah berada di lantai pertama Istana Bahasa Pagaruyung. Lantai pertama berfungsi sebagai pusat pemerintahan dari Kerajaan Pagaruyung. Lalu, apa aja sih isi dari lantai pertama Istana Bahasa Pagaruyung? Yuk kita ngintip! Nah, di bagian sini terdapat bilik atau bahasa Indonesianya adalah kamar. Bilik ini berfungsi sebagai tempat tidur dari putri raja yang sudah menikah. Saat ini saya sedang berada di sisi paling kiri atau ujung Istana Bahasa Pagaruyung, tepatnya di Anjong Perak. Nah, Anjong Perak sendiri memiliki 3 buah langgam. Langgam pertama berfungsi sebagai tempat Bundo Kanduang mengadakan rapat yang bersifat kewanitaan. Langgam kedua berfungsi sebagai tempat istirahat, dan langgam ketiga berfungsi sebagai tempat tidur dari Bundo Kanduang. Beralih dari sisi paling kiri Istana Bahasa Pagaruyung,
Saat ini saya sedang berada di sisi paling kanan Istana Basa Pagaruyung, tepatnya di Anjuang Rajo Babandiang. Sekarang saya sedang berada di Singgasana Istana Basa Pagaruyung. Singgasana terletak di depan pintu masuk dari Istana Basa Pagaruyung itu sendiri. Nah, fungsi dari Singgasana yaitu tempat duduk Bunda Kandong untuk melihat keadaan di sekitar Istana Basa. Nah, sekarang kita lanjut naik ke lantai 2 untuk melihat apa aja sih yang ada di lantai 2. Yuk! Nah, saya sudah sampai di lantai 2 Istana Basa Pagaruyung. Pada zaman dahulu, lantai 2 berfungsi sebagai tempat istirahat sekaligus tempat bermain putri raja yang belum menikah. Nah, bisa kita lihat bersama-sama, di sebelah sini terdapat Anjong Paranginan yang merupakan kamar dari putri raja yang belum menikah. Oke, saat ini saya sedang berada di lantai teratas dari Istana Basa Pagaruyung, tentunya dengan suasana yang sangat sejuk. Nah, lantai 3 sendiri juga dikenal dengan istilah mahligai. Mahligai berfungsi sebagai tempat penyimpanan alat-alat kebesaran raja pada zaman dahulu. Tidak hanya sampai di lantai 3, tapi kita akan langsung melihat keadaan bagian belakang dari Istana Basa Pagaruyung, tepatnya di bagian dapur. Nah, seperti inilah kondisi dari dapur Istana Basa Pagaruyung. Di sini masih tersimpan replika dari peralatan masak yang digunakan pada masa lalu. Nah, di sebelah sini masih terdapat kompor masyarakat Minangkabau yang dikenal dengan tungku. Hal ini juga menjadi simbol dari kepemimpinan di Minangkabau, yaitunya Tigo Tungku Sajarangan. Nah, itulah beberapa objek yang terdapat di Istana Basa Pagaruyung. Jika teman-teman berkunjung ke Sumatera Barat, wajib untuk datang ke Istana Basa Pagaruyung untuk melihat sejarah di masa lalu yang menjadi ikonik Sumatera Barat pada saat ini. Saya Ayu Faira dan kameramen Mahdi Fitra Habibullah pamit undur diri. Sampai jumpa.